Sebelum terlambat, cara menghapus aplikasi pinjol Galbay 5 menit 100% bersih. Hai sahabat finansial, kembali lagi dengan saya Zaid di channel ZZ Real. Kalian mungkin sekarang lagi risau karena mengalami Galbay di beberapa aplikasi pinjol. Nah, tepat banget, kalau sudah nemu video ini, kalian jangan beralih. Di video ini saya akan mengupas tuntas bagaimana cara kita menghapus data-data kita di aplikasi pinjol. Pada dasarnya kita ini sulit menghapus data yang udah kita serahkan di awal pendaftaran, dan itu tidak bisa dihapus kecuali yang punya aplikasi. Saya paham betul karena saya pernah membuat aplikasi. Saya paham pengkodingan database kalian yang udah masuk ke aplikasi itu otomatis terarsipkan di kantor mereka, sehingga kalau menghapus secara total KTP, alamat, tempat tinggal, itu tidak bisa kecuali dari awal kalian memasukkan data yang salah, baik KTP maupun alamat rumah, alamat tempat tinggal. Ini aman-aman aja. So, di video kali ini yang saya maksud adalah membatasi penagih hutang ini supaya tidak bisa mengakses data-data kalian yang di HP. Segala aktivitas kalian di HP itu tidak bisa diakses lagi. Bahkan kalau kalian sudah mengganti nomor baru, para penagih hutang ini tidak mendapatkan nomor baru kalian. Kalau bisa, para penagih hutang ini tidak bisa menemukan akun sosial media kalian. Ini penting banget. Makanya saya bilang, kalau ada joki-joki atau jasa-jasa menghapus data aplikasi itu hoax, yang bisa menghapus data aplikasi kalian itu ya kalian sendiri, bukan joki-joki ini. Saya nggak tahu, dah bingung kenapa masih ada yang percaya dengan joki-joki penghapus data aplikasi. Sini, suruh beradu ilmu dengan saya. Apakah joki-joki itu udah pernah membuat aplikasi atau belum? Kalau saya jelas udah pernah membuat aplikasi, membuat web. Kalian bisa cek web saya ada banyak banget. Hobi Natang itu salah satu web yang saya buat. So, kesimpulannya, setelah kalian nonton video ini, kalian nggak perlu lagi joki-joki menghapus data di aplikasi pinjol, baik ilegal maupun legal, karena ini sudah cukup. Oke? Dalam menghapus data itu memiliki 5 langkah yang harus kalian lalui. Yang pertama, membatasi atau menghapus data-data yang ada di nomor telepon kalian. Yang kedua, membatasi data-data yang bocor dari email kalian. Yang ketiga, menghapus data izin dalam aplikasi. Yang keempat yaitu menghapus data privasi di sosial media kalian, baik Facebook maupun Instagram. Yang kelima, menghapus data privasi kontak kalian. Kita masuk ke tahap pertama, yaitu menghapus data privasi HP kalian. Untuk menghapus data privasi nomor telepon, yang pertama, para penagih itu bersandar pada Get Kontak kalian. Karena Get Kontak adalah satu-satunya aplikasi yang bisa membaca nama asli kalian, bahkan nama Facebook kalian, bahkan semuanya itu bisa terbaca. Bahaya sekali, guys. Nah, lalu caranya gimana, Bang, biar bisa privacy Get Kontak tanpa kita berlangganan premium? Gampang aja. Pertama, kita pergi ke Chrome. Setelah itu kita cari aja di pencarian Get Kontak. Setelah itu kita klik Get Kontak. Muncul yang paling atas. Setelah muncul tampilan kayak gini, kalian scroll ke bawah. Yups, setelah scroll ke bawah, di sini ada kelola profil privasi Anda. Kalian lihat mouse-nya nih, di sini ada kelola privasi Anda. Kita klik aja. Maka setelah itu kita disuruh memasukkan nomor telepon kita. Masukkan aja nomor telepon kalian dengan benar, yang mana itu adalah nomor utama terlanjur udah dimasukkan ke aplikasi pinjol. Untuk itulah teman-teman, kalau kalian mau pinjam online, gunakanlah nomor-nomor yang bukan utama. Misalnya nomor yang baru kalian beli, kemudian atau nomor apa, sehingga kalau kita misalnya mau menghapus data karena kita Galbay, itu tinggal buang nomornya aja. Tapi saya tidak menyarankan kalian untuk melakukan hal yang seperti ini. Ini nggak bagus. Galbay itu buat orang yang benar-benar di PHK atau orang-orang yang sudah nggak memiliki uang terpaksa harus Galbay, bukan karena dibuat niat Galbay. Kalau niat Galbay saya tidak mendukung, guys. Mau bagaimanapun utang tetap harus dibayar. Mungkin Galbay sementara, macet sementara. Nanti 5 tahun atau 10 tahun ke depan, kalau udah punya uang, kita fokus kerja dulu ya, kita bayar. Jangan sampai nggak dibayar. Masukkan ke catatan kalian supaya ketika meninggal atau apa, itu kalian tercatat hutangnya di aplikasi apa. Pilih. Setelah itu kita disuruh mengirim pesan terbaru. Habis mengirim pesan terbaru ke Get Kontak, kita disuruh kembali ke web. Nah, di sini ada muncul teks saya. Tentu saja saya sensor ya, biar kalian nggak ngelihat. Kita scroll ke bawah. Di sini ada visibilitas aktif.
Nah, dengan hapus data get kontak secara permanen, maka nanti nggak muncul lagi nama kalian atau apapun, itu akan terprivasi. Misalnya kita nonaktifkan nih. Harap diingat bahwa diperlukan waktu hingga 3 jam sebelum perubahan diterapkan, dan nomor telepon akan terlihat kembali di hasil pencarian saat Anda mulai menggunakan get kontak dengan nomor yang sama. So, kalau misalnya kalian udah nonaktifkan, jangan kalian gunain lagi aplikasi get kontak dengan nomor ini. Oke, habis itu kalian tinggal langkah berikutnya, yaitu pilih aja ya. Maka di get kontak nama kalian tidak ada lagi. Misalnya saya pilih ya, maka otomatis visibilitas akan nonaktif. Nah, kemudian untuk yang di aplikasi otomatis keluar sendiri guys. Nih, selamat datang di get kontak. Kalau kita masuk, maka otomatis kita akan mendapatkan kontak kita ada di situ lagi. Begitu caranya guys. Mudahkan untuk mengatur data nomor telepon kalian biar tidak bocor. Emang apa sih fungsinya kita menyembunyikan get kontak? Ini penting banget bro. Jadi kadang orang-orang itu ngasih nama berdasarkan Facebook kita, atau ngasih nama berdasarkan akun sosial media kita, atau mengasih nama berdasarkan nama asli kita. Ini ngeri ya. Bahkan bisa dicari nanti sosial media kita ketemu. Atau bahkan orang kadang ngasih nama berdasarkan alamat. Misalnya namanya Budi Palapa, atau Budi Jalan Mentari 10. Ini ngeri guys. Jadi orang tuh gampang banget nyebar data lewat get kontak. Masih ada lagi cara untuk menghapus data telepon, yaitu dengan memblokir panggilan yang tak dikenal. Memblokir panggilan yang tak dikenal itu gampang banget. Kalian tinggal ke pengaturan, kemudian pengaturan telepon, kemudian blokir panggilan yang tidak dikenal. Kalau di Android itu sudah ada kok tutorialnya, banyak banget di YouTube cara memblokir panggilan yang tidak dikenal. Ini berlaku buat kalau nomor yang dipakai untuk pinjol ini nomor utama ya. Kalau nomor baru sebaiknya kalian buang aja deh, nggak usah dipakai lagi, kalian nonaktifkan aja cukup. Kalian udah nggak pernah lagi mendapat panggilan, mendapat ancaman, mendapat telepon yang terus-menerus mengganggu sehingga menjadi pikiran kalian. Sekarang beralih ke langkah yang kedua, yaitu menghapus data email kalian. Dalam menghapus data email ini cukup membutuhkan satu langkah aja, yaitu menghapus aplikasi pihak ketiga yang mengambil data kita lewat email. Caranya gimana? Kalian pergi aja ke aplikasi Gmail, boom. Misalnya ini adalah email yang saya gunakan sebagai data aplikasi pinjol. Lalu saya pilih di bagian profil ini guys, kalian lihat mouse-nya. Nah, profil ini udah terpilih ya. Ini ada banyak banget email saya, dan yang saya gunakan ini adalah ternyata email utama misalnya. Yang untuk pinjol harusnya kan email khusus, harusnya gitu. Jadi kita tuh nggak bingung-bingung gitu lah. Kalau misalnya yang digunakan adalah email khusus pinjol, caranya gampang banget. Tinggal kalian keluarkan email kalian dari HP kalian. Gimana caranya? Ini kalau email khusus ya. Kalian scroll ke bawah. Nah, ini udah saya scroll ke bawah. Kemudian kalian pilih kelola akun di perangkat ini. Setelah muncul di sini ada banyak banget email. Kalian pilih aja hapus dari perangkat ini, selesai. Kalau udah dihapus dari perangkat ini, maka email kalian sudah tidak tertaut di HP. Sekarang kalau mengatasi emailnya email utama gimana bang? Yang emailnya aku pakai buat aplikasi yang lain. Misalnya untuk YouTube juga, untuk aplikasi-aplikasi Facebook dan lain sebagainya. Oke, ikuti langkahnya. Kembali pilih yang pojok kanan atas, lalu pilih kelola akun. Setelah ini kita pilih bagian menu data dan privasi. Habis itu maka akan muncul seperti ini. Kalian scroll ke bawah aja guys. Pertama, aktivitas web dan aplikasi bisa kalian nonaktifkan aja di sini, dan pilih nonaktifkan. Ini kan aktif ya. Kita pilih nonaktifkan. Tapi punya saya enggak, karena ini email utama. Di sini tertaut YouTube, tertaut Play Store, maka enggak saya nonaktifkan. Lalu history lokasi kalian juga bisa nonaktifkan. Sebenarnya ini enggak penting guys, tapi email ini bisa membaca lokasi kita. Dan pinjol aplikasi, selama dia tidak bisa ngambil data kita, mereka nggak akan tahu lokasi terkini kita. Jadi takutnya kalian didatengin tiba-tiba kan, lagi di pasar didatengin, enggak ya. Aman, tenang. Ini yang bisa ngelihat atau mantau lokasi kita adalah yang masuk ke email kita dan tahu password kita. Tapi nggak apa-apa kalau buat jaga-jaga, kalian nonaktifkan aja history lokasi. Scroll ke bawah, pilih dan kita nonaktifkan.
Kemudian kita pilih OK. Yang awalnya aktif sekarang tulisannya di jeda. Paham ya? Nah, untuk menghapus aplikasi pihak ketiga yang mengambil data kita lewat email, kita scroll ke bawah lagi. Lalu coba kita baca nih di bagian ini, siapa saja yang dapat melihat data Anda. Kita pilih aja. Lalu kita scroll ke bawah bagian aplikasi. Nih, Anda dan aplikasi serta layanan yang Anda hubungkan memiliki akses ke beberapa info akun Anda. Kita pilih lihat opsi. Nih, ternyata aplikasi-aplikasi ini yang bisa melihat aktivitas saya di email. Kita pilih aja. Nih, yang bisa melihat adalah Microsoft, Swift, AI Keyboard, sama Telegram. Di sini nggak ada aplikasi pinjol karena semua aplikasi pinjol nggak saya kaitkan sama email. Tapi buat jaga-jaga kalian cek, siapa tahu ada aplikasi pinjol yang kalian tautkan dengan email. Ini perlu kalian hapus. Kalau menghapus kalian pilih aja misalnya Telegram di sini. Lihat detail. Hapus semua koneksi dengan Telegram. Ini bagian bawah ini, hapus semua koneksi Anda dengan Telegram, kalian pilih. Nah, konfirmasi maka semua koneksi dengan Telegram terhapus. Saya batal karena saya ingin masih terkoneksi dengan Telegram, akun Google saya. Nah, kalau misalnya kalian nggak lewat sini, kalian bisa scroll ke bawah. Di sini ada namanya aplikasi dan layanan pihak ketiga. Nah, ini sama aja hasilnya kalau kita klik. Sama aja kayak tadi hasilnya, guys. Tuh. Sekarang kita memasuki ke langkah yang ketiga. Menghapus data izin aplikasi pinjol itu sendiri. Artinya, kita tidak boleh mengizinkan aplikasi pinjol mengambil kontak-kontak yang ada di HP kita, nomor telepon. Nanti bisa ketahuan tuh nomor telepon bapak kita, ibu kita, itu bisa kebaca aplikasi. Tapi kalau nggak kita izinkan, maka aplikasi nggak bisa membaca. Takutnya gitu, guys. Nanti aplikasi itu akan mengancam, meneror, merusak reputasi kita dengan menghubungi kontak-kontak yang tidak berkaitan sama kita, baik entar tetangga atau siapa. Ini walaupun udah melanggar hukum, tapi kalau disinya nekat akan melakukan. Kalau disinya di aplikasi yang besar dan udah teruji kayak aku laku, insya Allah enggak akan sampai kayak gitu. Makanya untuk mencegah, kalian jangan izinkan aplikasi mengambil data kontak kalian. Caranya gimana? Kalian buka aplikasinya. Misalnya saya akan membuka aplikasi aku laku di sini. Ada bantu saku, ada modal, easy cash, pinjam duit, rupiah cepat, cairin, ada pundi, ada kami, kredit pintar, kredivo, terserah apa aja bisa. Saya mencontohkan aku laku, pilih aku laku, boom. Setelah itu saya pergi ke akun saya. Di sini ya, di akun saya ini. Lalu saya pergi ke pengaturan. Di pojok kanan atas itu ada pengaturan. Habis itu kita pilih pengaturan, sistem. Ini aplikasi udah menyediakan pengaturan sistem. Izin aku laku untuk mengakses lokasi, saya matikan. Izin aku laku mengakses kontak, saya matikan. Izin aku laku mengakses mikrofon, saya matikan. Izin aku laku mengakses galeri, saya matikan. Kalau aku laku bisa mengakses galeri, otomatis dia bisa melihat foto-foto galeri kita. Oke, jadi kita matikan. Kemudian izin aku laku untuk mengakses kamera juga kita matikan semua. Bang, kalau di aplikasi nggak bisa, kita lewat mana untuk menghapus data-data ini? Untuk menghapus data-datanya kita bisa lewat pengaturan. Kemudian kalian cari izin aplikasi, cari nama aplikasinya. Misalnya di sini, kalau saya langsung aja yang ngetik di pencarian aku laku. Nah, ketemu. Setelah kalian klik izin aplikasi di Android, di iPhone sama aja. Nah, lalu kalian pilih bagian lokasi ini, jangan pernah. Kemudian di bagian pemberitahuan jangan pernah, di bagian harusnya di sini biasanya ada kontak, guys. Kalau misalnya di iPhone, Android beda ya. Kalau iPhone kayak gini, jadi kita harus mencari aplikasi kontak sendiri. Nanti kita jangan izinkan. HP saya ini mengizinkan aplikasi Dana. Kemudian untuk aplikasi pinjem nggak saya izinkan. Get kontak saya izinkan. Gojek saya izinkan. Instagram saya izinkan. Nah, untuk aplikasi pinjol itu nggak saya izinkan, guys. WhatsApp juga saya izinkan. Karena kalau WhatsApp nggak diizinkan, nanti kita mencari kontak nggak ketemu. Karena nggak mengizinkan ya. Itu kalau di iPhone. Kalau di Android biasanya langsung ke izin aplikasi, buka aplikasinya, aplikasi pinjolnya.
Kalian buka-buka deh pengaturan, lalu matikan izinnya ya. Syukur-syukur kasusnya kayak aku laku ini, dia udah menyediakan pengaturan sistem di aplikasi pinjolnya sendiri. Jadi kita nggak repot-repot. Habis itu kalian keluarkan aja akunnya, hapus aplikasinya, dah beres. Kalian nggak akan lagi diteror-teror oleh pinjol. Karena nomor telepon udah diblokir, panggilan tak dikenal, get kontak udah diprivasi, izin aplikasi udah dimatiin. Terus data KTP gimana bang? Data KTP yang udah kalian masukkan ke aplikasi nggak akan bisa dihapus. Kalau ada yang bilang bisa dihapus, sini debat sama saya. Dia pakai gimana caranya? Saya ini guys pernah membuat aplikasi. Jadi ngerti kalau data kalian udah diserahkan ketika pendaftaran, maka masuk ke arsip mereka. Yang bisa menghapus siapa? Ya aplikasi itu sendiri. Joki nggak bisa, kecuali hacker ngapain garap hal-hal yang receh kayak gini, nggak mungkin ya. Baiklah, pelan-pelan sekarang kita memasuki ke langkah yang kelima, yaitu menghapus data yang ada di sosmed. Ini tujuannya apa? Yups, tujuannya biar debt collector tidak menghubungi kalian di sosial media, baik Instagram maupun Facebook, buat jaga-jaga. Kita membatasi pertemanannya, kita privasi chatnya, kita privasi pesan pribadinya. Pokoknya kita privasi semua sehingga nanti para pinjol ini nggak bisa menghubungi kita atau menjelek-jelekan kita di komentar guys. Caranya gimana? Anggaplah sekarang aplikasinya Facebook. Kalian pergi ke aplikasi Facebook, kemudian kalian pergi ke profile ini, menu profile, boom. Habis itu kalian scroll ke bawah, atau kalian bisa langsung pergi ke pengaturan yang ada di pojok ini. Kalau saya pergi ke ini aja, pengaturan dan privasi. Habis itu kalian pilih pengaturan ya, jangan terjebak di pusat privasi, bukan pusat privasi tapi pengaturan, boom. Habis pengaturan kalian pilih, scroll, kemudian periksa privasi, pilih ini. Lalu siapa yang bisa melihat yang Anda bagikan, kita pilih. Nah, kemudian lanjutkan. Ini data-data ini bisa kalian sembunyikan hanya saya. Lagi berikutnya, maka pemirsa defaultnya, kalau kalian jadiin publik semuanya bisa komentar. Kalau kalian jadiin hanya teman, maka teman kalian yang bisa komentar. Makanya nanti kita batasi supaya yang bisa meminta permintaan pertemanan itu bukan publik, tapi hanya teman dari teman. Sekarang kita memprivasi agar yang meminta pertemanan kita itu nggak sembarang orang. Caranya gimana? Kita pilih di bagian bagaimana orang menemukan Anda di Facebook. Kita pilih ini. Kemudian pilih lanjutkan. Nah, siapa yang dapat mengirim permintaan pertemanan Anda? Kita pilih ke teman. Dari teman. Jadi nggak publik. Berikutnya. Di sini ada keterangan. Orang yang memiliki nomor. Siapa yang dapat menemukan Facebook Anda? Orang yang memiliki nomor. Kita edit tak satu pun. Jadi tak satu pun yang menemukan Facebook kita. Siapa yang dapat menemukan Facebook Anda? Orang yang memiliki email Anda atau alamat email Anda. Nah ini penting nih. Kita pilih aja tak satu pun. Untuk privasi Instagram juga lebih mudah. Kalian bisa cari-cari di YouTube atau di channel lain supaya gak memakan durasi. Sekarang kita memasuki ke tahap terakhir, yaitu 5. Kita mengatur privasi WhatsApp kita. Ini berlaku buat nomor WhatsApp yang utama. Misalnya WhatsApp utama dijadiin buat daftar akun pinjol, maka kalian boleh ikuti cara ini. Tapi kalau nomor WhatsApp yang bukan utama, kalian cukup nonaktifkan aja. Kalian uninstall misalnya, habis uninstall kita download lagi, kan suruh masukin lagi tuh akun WA-nya. Kita pakai akun nomor baru. Ini aman guys, nggak akan ada pemberitahuan kalau kita ganti nomor. Makanya silahkan kalian keluarkan akun kalian, hapus nomor, kalian uninstall aja. Habis uninstall kalian install lagi, nanti kan suruh masukin nomor tuh, kalian gunakan nomor baru. Ya, itu aja caranya sih. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu gampang. Tapi kalau sekarang nomornya utama bang, nah kalau nomor utama kalian pergi ke pengaturan WhatsApp. Ini udah di pengaturan WhatsApp. Terus kalian pilih privasi, boom. Kemudian kalian pilih terakhir dilihat, nggak ada foto profil, kalau bisa nggak usah kasih lah. Kemudian info status. Nah di sini panggilan, heningkan panggilan telepon tak dikenal, maka kalian heningkan, aktifkan aja. Telepon tak dikenal, pinjol dan lain sebagainya nggak akan masuk. Lalu untuk lanjutan,
Lindungi alamat IP dalam panggilan kalian aktifkan aja. Blokir pesan dari akun tak dikenal, misalnya akunnya tak dikenal, langsung blokir pesannya, boleh diaktifkan. Nah silahkan teman-teman nonaktifkan pertinjau tautan, kalian centang aja, takut ada spam. Itu aja teman-teman tutorialnya. Ini udah sangat clear ya, 100% kalian aman, nggak dikejar-kejar, nggak ditagi-tagi lagi. Tapi kalau misalnya kalian diancam mau didatengin dan lain sebagainya, kalau legal pasti datang, cuma ramah. FC itu ramah, ada peraturannya yang udah pernah saya bahas guys di channel ini tentang jangan panik kalau kalian galbay. Itu udah saya bahas peraturan-peraturan yang ada di OJK. Kalau bersifatnya pinjol ilegal, kalian nggak usah khawatir juga, nggak akan melakukan kriminal pinjol ilegal itu. Nanti juga misalnya kalau suruh bayar, akhirnya ketemu tuh, bayar pokoknya aja dah. Mereka lebih baik balik modal daripada rugi kayak gitu. Kalau kalian benar-benar mau kabur, kalian itu udah masukin data KTP saat mendaftar, itu nggak bisa lagi dihapus. Mau bagaimanapun, mau menghapus aplikasi, data KTP kalian juga bakal udah masuk. Misalnya dengan menghapus akun, nanti menghapus seluruh data, itu hanya data kayak chat atau data-data alamat dan lain sebagainya. Tapi dari data KTP, alamat kantor saat kalian mendaftar itu kan ada forumnya tuh yang suruh ngisi-ngisi. Itu udah paten masuk ke arsip kantor mereka, nggak bisa dihapus. Semoga aja teman-teman terbantu dengan informasi yang saya berikan. Saya Zaid dari channel Zaid Real mengucapkan dan bye. Sahabat finansial, sukses selalu, jangan khawatir kalau kalian galbay. Saya nggak ngajarin kalian galbay, ini buat kalian yang benar-benar karena ekonomi.